Ya, cacar monyet sudah menarik perhatian dunia sejak akhir 2022. Dengan lebih dari 90.000 kasus global, WHO telah mengeluarkan status darurat atas wabah ini. Di Indonesia, meskipun jumlah kasus masih rendah, masyarakat dihimbau untuk waspada. Sejak akhir 2022, penyakit Mpox atau Monkeypox menarik perhatian dunia dengan lebih dari 90.000 kasus yang dilaporkan secara global. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengumumkan status darurat kesehatan masyarakat. Di Indonesia, meskipun jumlah kasusnya masih rendah, kita tidak bisa mengabaikan potensi penularan dan dampaknya terhadap kesehatan masyarakat. Sejak pertama kali terdeteksi, Mpox menunjukkan pola penularan mirip HIV/AIDS, terutama di kalangan kelompok berisiko tinggi. Di tanah air, tercatat 88 kasus sejak 2022, dengan 73 kasus di tahun 2023 dan 14 kasus di tahun 2024. Berita baiknya, semua pasien berhasil sembuh. Namun yang harus diingat adalah bahwa di Afrika, banyak anak-anak terinfeksi karena berbagi barang dengan orang tua mereka. Ini mengingatkan kita untuk tetap waspada. Untuk mengatasi situasi ini, pemerintah Indonesia mengambil langkah proaktif dengan mendatangkan 1.000 dosis vaksin yang biayanya mencapai Rp3,5 juta per dosis. Vaksinasinya sudah ada, sedang kita datangkan, tapi sekali lagi karena vaksinnya ini harga yang mahal, ya, sekitar Rp3,5 jutaan satu, kita berikan ini ke yang berisiko tinggi, petugas lab, petugas kesehatan, sama orang-orang yang tadi berisiko di daerah-daerah yang memang sudah ada outbreak-nya. Karena adanya baru di Jawa dan di Kepulauan Riau. Obat-obatan rumah sakit sudah kita persiapkan, nah teman-teman wartawan bisa bantu mengedukasi masyarakat. Kita waspada, tapi tidak usah khawatir berlebihan. Vaksin ini ditujukan untuk petugas kesehatan dan kelompok berisiko tinggi. Selain itu, rumah sakit di Jakarta dan Bali telah disiapkan dengan obat-obat yang diperlukan untuk penanganan Mpox. Semua langkah ini menunjukkan bahwa kita tidak tinggal diam. Kritik terhadap penanganan Mpox di Indonesia mencakup kurangnya kesadaran masyarakat tentang penyakit ini yang menghambat pencegahan. Banyak yang tidak tahu cara penularan dan gejalanya. Meskipun vaksin tersedia, jumlahnya mungkin tidak cukup dan distribusinya juga tidak merata. Fokus pada kelompok berisiko tinggi dapat membuat masyarakat umum merasa diabaikan, padahal penularan bisa terjadi di luar kelompok tersebut. Respon terhadap kasus baru juga perlu ditingkatkan untuk mencegah keterlambatan deteksi. Selain itu, stigma dan diskriminasi dapat menghalangi orang untuk mencari pengobatan, memperburuk penyebaran penyakit. Beberapa orang mungkin berpendapat bahwa vaksinasi tidak diperlukan untuk masyarakat umum karena penularan utamanya terjadi melalui kontak fisik. Namun, pencegahan adalah kunci. Dengan memvaksin petugas kesehatan dan kelompok berisiko tinggi, kita bisa mencegah penyebaran lebih lanjut dan melindungi mereka yang paling rentan. Selain itu, langkah-langkah pengawasan kesehatan yang ketat seperti penggunaan electronic surveillance card dan mesin PCR menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengendalikan penyebaran penyakit ini. Edukasi tentang Mpox dan penularannya sangat penting agar kita semua memahami risiko dan cara melindungi diri. Dari Jakarta, Esra Ambarita, Yudi Permana, iNews melaporkan.